شفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وأزواجه آبائه أمهات والديه وذريته وآل بيته أجمعين صلوات الله والسلام عليه وعلى أجمعين ثم إلى حضرة جميع سادتنا الصوفية ونخص خصوصا حضرة جميع من ذكرت أسمائهم في مجالسنا خصوصا لحضرة سيد الوالد الحبيب عبد القادر بن مختار الديوان ثم إلى حضرة صاحبي هذا الكتاب صاحب الحول سيد محمد الهدار وصولهم وفروعهم وحواشيهم شيء لا إله ولهم لنا الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Lu ngeteko ya suarane. Nganggo biasa ya wis. Masa piye ya? Pasang cek. Lu ngeteko ya dah suarane. Napa guys? Lu biasa wae. Lu ngeteko ya suarane. Dadani neh. Jadi pembahasan sebelumnya itu nyambung dengan hadis yang terakhir kita baca tentang kullu dzambin asallahu ay yaghfirahu. Jadi kan kemarin itu kullu jasadin nabata min suhtin kurang banter sithik ya. Cek kon gembor agis. Kullu jasadin kurang. Cek. Nah, ojo pelit-pelit toh. Sing desa ora kowe kok. Kullu jana kurang banter. Cek. Kenapa toh Gis? Janjane ono apa sampean iki pirang-pirang dina iki ono masalah ya. Yang punya masalah besar itu saya, bukan kamu Gis. Pun, cek. Di aprak iso suarane. Volumenya tak, nah ngene tok is angel pol ya. Maklum Gus ra tau dibisaroi. Jadi pembahasan terakhir tentang kullu jasadin nabata min suhtin fannaru aulabi, semua anggota tubuh. Kemarin saya bahasakan kalau mengkonsumsi atau memakai barang-barang yang haram, maka tempat yang paling pantas itu mana? Neraka. Tapi disusuli dengan hadis lain. Iki lho APE syariat. Kullu dzambin asallah. Semua dosa semoga saja Allah berkenan untuk memberi ampun. Jadi indahnya Islam di situ. Kita ini dikasih khauf, tapi dikasih roja. Kita dikasih rasa takut, tapi ya juga dikasih harapan. Semalam saya nonton video tentang Gus Bah ya walaupun beberapa dari guru-guru kita ada yang tidak begitu berkenan dengan Gus Bah. Cuman dari dulu saya memikir gini, contoh saja ini fatwa tapi beliau juga menfatwakan bahwasanya nek sholat Jumat itu kalau mazhab Syafi'i berapa orang menjadi sah? 40 orang. Ini harus dilakukan di Kudus kata beliau. Di Kudus ini santri kabeh ora oleh nganggo kauli ya. Tapi siapa tahu di suatu saat Anda nanti berada di pedalaman. Misal Gus Jul iki gini Darul Falah. Darul Falah iku
kiai kabeh, dia mungkin untuk jatah ya misalnya ya. Akhirnya dia dapat di daerah sana Zimbabwe misalnya. Dakwah di sana pertama kali, dua santri 5 tok. Sementara hari Jumat, nerak Jumatan dosa ya. Bagaimana akhirnya? Maka bukan pindah madzhab, ternyata ada qaul yang mengatakan tetap sholatnya dilaksanakan secara Jumat. Jadi wong 5 Gustul imam san khotibe makmume 4 turu kabeh. Misalnya ngono. Sapa urusan salah urusannya Gusti Allah kan ngono jawabane. Dan tapi kan urusan mbek Gusti Allah lagi gampang ya enggak? Al huququl apa? Huququl adami mabniyatun 'alal musyaha wa huququl ilahi mabniyatun 'alal musamaha au kama qol. Kalau kita punya urusan dengan manusia itu ribet karena manusia itu ditandasi balas dendam. Kowe nek yo balas dendam ku masih kene misale ki nglakoni apik yo dibalas apik. Nek kelakoni elek yo iku balas elek. Tapi kalau Gusti Allah kan alal musamahah, sak salah-salah ya awakmu iku lak gini-gini, ngono ya. Maka kata beliau mending kita ya kalau misalnya itu kita lakukan sah ta mboten urusan Gusti Allah. Tapi kan Allah Ghafurun Rahim. Nah, itu dilaksanakan di tempat-tempat seperti itu tidak masalah. Tapi nek kudus wong jarak nganggo kol sing iku repot. Ya, misalnya kita di mayoritas yang bisa menjalankan sholat 40 jamaah nggih 40 orang, udah turu apa udah melek ya. Sah ora? Sah penting kan hadir 40 ngono ta. Ketoke gak ada ketentuan untuk mendengar gak? Aku belum mungkin saya kurang mutolaah. Nanti kalau ada teman-teman yang mutolaah tentang saya sholat Jum'ah niku khutbah sama sholat Jumatan. Iku kan 40 orang, kudu 40 iku krungu, paham atau 40 ki hadir-hadir tok ngono. Kalaupun hadir-hadir tok berarti kan enggak ada bedanya, lebih baik 4 tapi melek daripada 40 tapi turun. Kira-kira begitu ya. Jadi sekali lagi kita kembali masalah huququllah. Urusan mbek Gusti Allah kepenak. Sampai penak-penake. Jadi gak ribet ngono. Sampai berdosa tobat sesuk ditampa ta mboten? Ya itu memang ketentuan dari Allah, beliau sendiri yang bikin aturan kan gitu kan. Masa Allah itu yukhliful mi'ad? Gak mungkin kan? Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janjinya. Jadi ya Allah misalnya sampean itu berdosa ya, kita aja kata hawane aku terlalu suci. Kita ini berdosa. Entah itu apa misalnya berzina, yang dosa-dosanya anak-anak umuran kalian apa ya? Ganja. Ya, ganja, maafik ya. Bakar ganja di pondok ya, dosa ya. Nah, itu kalau urusan sama Allah penak. Karena janjinya Gusti Allah kalau kamu tobat ya sudah, tobat. Urusan hilang. Masih ono catatan ini tapi kan tidak dipermasalahkan. Itu ketentuannya. Tapi nek dunia tasawuf itu meneh loh ya, di dunia tasawuf beda meneh. Beda nek urusan karo manusa. Beda urusan karo manusa gosop, apalagi ngaploki, nyempeti ya misalnya. Ngentekno tisune kancane, Mbah. Ngentekno tisune kancane misalnya. Dan lain-lain ya. Hukukul adami. Itu Allah nunggu untuk memberi ampunan kalau si yang didolimi memberikan ampunan. Bahkan besok nih gini swarga, kalaupun ada 2 orang muslim. Ini hadisnya di Sahih Bukhari, 2 orang muslim tukaran misalnya, ya. Terus ditakdir Gusti Allah mlebu swarga. Ngono niku karo malaikat ngosek wong loro. Ki biyen ndak dene donya tukaran lho ya. Ning donya tukaran. Nah terus kenapa? Syaratnya mlebu swarga gak boleh ada orang saling membenci. Lah kok iso? Iki bakal dadi tanggamu soalnya. Bakal dadi tanggamu. Diurus loh sama malaikat. Akhirnya singkat cerita ya, mereka semua orang yang pernah bertengkar di dunia nanti akan saling memaafkan nanti di akhirat terus mlebu swarga bareng-bareng dadi tangga pepet. Jadi nek serik iku apa ya istilahnya? Nek serik nyanding istilahnya, nek serik malah nyanding. Nah, repot. Paham ya? Paham.
Jadi kayak gitu, urusan mbek Gusti Allah ki gampang tapi urusan mbek manusa sampai akhirat mlebu swarga ku keri gara-gara iku mau naim karo sapa? Agis tukaran nih misalnya pas perkara pecel iku nek jek dieleng-eleng masih wong loro mlebu swarga kudu selesai dengan ngarep pintu swarga pecele piye? Akhirnya ridho apa ora ngono lho. Nek jek digawa dengan ya ora bakal mlebu swarga, madeg nyangkruk ngene pintu. Pintu swarga. Tapi insya Allah ya ceritanya Naim karo Agis ini ya kalau memang sampai swarga loh ya. itu ora ana ceritanya gitu. Paham ya? Loh, sampai Gusti Allah itu nanti di kitab Ihya, di kitab Ihya itu ada yang namanya babur roja, bab tentang harapan ya. Itu lucu banget. Ini cerita wallah alam ini hikayahnya riwayatnya sahihah atau tidak. Itu ana cerita, besok tenggene akhirat. Allah Subhanahu wa taala itu ngundang dua penghuni ahli neraka. Ditokno saka neraka, wis siksa terus ditokno neraka, si A sama si B. Terus setelah itu entah apa yang terjadi percakapan di situ antara Allah dengan dua pendosa tadi ya. Sisi dikanekno. Jong, bali neh ning neraka. Nggih siap Gusti, wayu. Melayu ning ngene neraka, ora protes. Gusti Allah heran dhewe. Lho maksudnya piye? Dikon ning neraka kok semangat. Iki sampeyan tak ijazahi besok. Iki nek menawa sampe salah siji dari Anda itu bisa amalkan. Kopil tuh harus bilang gitu ya. Misalnya ahli neraka ya. Atau kata Allah, "Loh kamu kenapa kok semangat banget untuk kembali ke neraka? Neraka iku enak apa ora?" Mboten enak. Hati semangat ngono iku. Kula kapok Gusti. Dulu selama di dunia tidak pernah mengikuti perintah jenengan. Jenengan dawuh salat ya engko sik, kadang ya ora ngene. Jenengan dawuh napa nggih kula mboten. Mosok ning akhirat kaya ijik ngoten ya. Pokoke jenengan dawuh napa-napa sakniki kula nganut kon balik ning neraka saiki gas pokoke. Gusti Allah terus guyu. Guyu bocah kok kemplu deh. Ya sesake anu metu ae ke neraka mlebu swarga. Ijazah kopil tuh. Tak ijazah iki sampean temenan iki. Amalno ya. Itu paham ya? Jadi Gusti Allah tuh lucu gitu loh. Lucu dengan tingkahnya hamba yang apa tadi? Mau loh, dikon ning neraka malah semangat gitu. Bukan kon maksiat tapi kon balik neraka semangat. Lah siji celingok dingeti. Oke, Cong balik neraka. Nggih. Madhep ning neraka, balik ning ngeti Gusti Allah. Apa ngata-ngati? Neraka. Nggih, laku timik-timik. Balik nglinguk ke Gusti Allah neh. Lho ki lha apa tanget-tanget iki? Wis tekon neraka. Sik Gusti. Sik Gusti. Piye maksudnya ngono piye? Kula kok mboten masuk akal lho tek kula. Kok iso mboten masuk akal lho? Jenengan niku pun ngetokke kula saking neraka. Dadak kon balik mlebu neraka neh, apa gunane? Apa gunane kula mlebu neraka meneh? Lah terus maksudnya piye? Jenengan kan Raufur Rahim. Jenengan itu kan zat yang jarene nek gene cara jaring jenabi, nek wis ana hamba keluar dari neraka iku dintasno, dipeme kemudian dibersihkan kerak-keraknya baru masuk swarga. Lah niki jenengan malah ngakon neraka iki sifat kasih sayang Anda itu di mana gitu loh. Mosok pangeran koyo ngono. Ora kasar. Tapi iki kurang aja materi loh ya. Itu tak ijazahi juga, sampeyan tak ijazahi iki nek akhirnya Gusti Allah ngono. Berarti aku ora mungkin ora mungkin elek. Nggih mboten mungkin wis ditokno kon neraka kok kon mlebu meneh ku ketemu pirang perkara. Aturan dari mana? Ngono iku. Aturane mboten ngoten, metu neraka, dintas lagi mlebu swarga. Dintas kok mlebu neraka meneh ku. Kon ngelanjutno iki piye? Akhirnya Gusti Allah, yo kono mlebu swarga. Iki sampean tak ijazahi tolong kalau sampean pas di posisi itu bilang kok bil tuh. Kok udah wedi. Ya iku tepak nek iso kok ngono, nek ora kon balik temenan rati. Ora kon balik swarga meneh ya Allah. Jadi betul-betul kata-kata asa itu memberikan harapan. Di hadis itu asallahu ayyaghfira itu memberi harapan. Podo kok sampean nanti kalau ketemu sama orang yang baru deket sama Islam atau baru seneng sama kiai, baru seneng sama Islam. Iku ojo mbok takoni wis sunat Kang. Wedeni bro, kafir lagi Cina singkek kayak baye era misalnya. Takoni, ki mlebu Islam kudune sunat. Wah. Sunat ki apa? Ditugel manukmu lah medeni. Nggih, akhirnya Islam itu menakutkan ya gak? Atau misalnya
Ono sing buajingan tengek rak tahu sholat. Ora tahu sholat pergane syarat-syarat saya ora sesuai misalnya. Kemudian ada ulama yang memfatwakan, bayang kalau saya sholat seperti ini sah ta mboten? Ora sah. Oh daripada ora sah kon beleni meneh sekian tahun qadha mending ora usah sholat sisan. Asih anu wong berpikiran seperti itu. Ada tambah parah meneh to. Kiai kok malah kayak ngono kan. Ya betul hukumnya seperti itu. Itu kan fikih ranahnya ya. Fikih ranahnya. Kalau ngomong fikih ana wong sing qadha, ana sing wong napa? Sing ora salat kan kudu qadhani, kudu beleni. Tapi nek ketika wong ini diomongi, sampeyan wis balik ke umur 15 tahun. Jadi bajingan tengek wis 9 tahun. Ya dari 15 sekarang udah 45 misalnya ngono. Berarti ora salat selama itu. Nggih, Islam KTP. Hitung. Kira-kira gelem sholat ora. Kira-kira gelem sholat ora. Dihitung kali 15 tekan umur 45. Berat. Wis angger melu sholat ae sik ngono ae, gampang. Ngono ae gampang. Ini nek muni fikih ya ora sah. Makanya kemarin saya ada kasus ada orang yang nanya. Gus kalau ada orang meninggal terkenal nggak sholat, orangnya orang ahli ibadah, cetol, Islam KTP. Tapi anaknya kasihan, pengen dibaca tahlil, ditutup taurat, soalnya atau sholat, sampai mati nih. Terus, tapi dia kaya Gus. Terus maksud tembi ya nanti kekayaan itu ahli waris tidak mau mengambil keuntungan lah kasarannya gitu, tidak akan mau mengambil warisan. Terus mau dikasihkan kepada anak yatim, kira-kira bisa mengganti sholat gak? Saya tak jawab, yo muka-muka jadi ganjaran. Aku bilang gitu. Yo muka-muka jadi ganjaran. Nek jawabanku secara apa? Sake. Tapi nek jawaban secara syariat, yo urusan anak yatim, wong sholat kan beda-beda kan nonton nggih. Sholat yo sholat, jadi kira-kira mlebu sing ditakokno ngene lho, mlebu swarga apa ora kira-kira ngono lho Dek. Wah, iku urusane Gusti Allah, tapi nek ketoke matematikane malaikat rak masuk ya, aku mending ngono, rak masuk nih. Lah kok saged Gus wong duitnya diberikan kepada anak yatim. Ayo diberikan kepada anak yatim tapi kan hanya pahala itu lah, pahala sholatnya mana? Sing sedekah ning anak yatim karo sholat ku dhisik ndi aku mending ngono. Nek cara syariat tak jawab ngono sakake ahli waris, angger muni ngene. Jawab monggo boleh, semoga menjadi pahala bagi mayit dan diampuni dosa-dosanya. Entah itu berapa yang diampuni kan, tentunya kan masih ada yang tertinggal. Orang sholat kayak ciliannya sampai mati nih. Lah jawaban-jawaban seperti itu, Anda fikih itu wajib, tapi jawaban-jawaban seperti itu perlu disebarluaskan kepada orang-orang yang dhaif ya, orang-orang yang lemah. Sampai nih bisa nih dakwah ya kudu ngono, hati-hati. Ojo nganu, rasa. Wah, suwe-suwe ada umat gue. Kafir, wah temenan. Repot betul. Makanya saya itu terkesan betul. Sama penyampaiannya Gus Bahak itu terkesan betul. Sesuai dengan hadapan saya. Loh, beliau itu juga mengatakan, masalah sih mau loh, tak ijazah masalah neraka mau ya. Itu juga beliau mengatakan itu dalilnya dari Burdah. Burdah itu ada di baitnya masyhur. Fa inna li dhimmatan minhu bitasmiyati Muhammadan wa huwa aufal khalqi bidzimami. Yang artinya kurang lebih, ya Allah, jenengan tega. Nama saya ini Muhammad loh. Nama saya ini Muhammad loh. Maksud Muhammad Al-Busiri, kan jenenge Muhammad Al-Busiri ya. Muhammad Said Al-Busiri. Muhammad Said. Neraka ngono. Jangan Muhammad kok mlebu neraka. Iku jenenge kan Nabi lho iku Gusti Allah dikono. Konyol tak mboten? Konyol tak mboten? Tapi orang-orang awam perlu dikasih seperti ini ben Islam iku napa? Islam itu terasa dekat. Islam itu terasa mudah diterima. Wis contoh gampangnya Wali Songo mawon. Wali Songo mawon ngasih punya ijtihad yang luar biasa. Apa? Wayang mlebu masjid. Ya nek cara wong fikih temenan, gambar kayak ngene kok mlebu masjid. Apa ora cukup dengan kaligrafi Allah, kaligrafinya Iqbal Bismillahirrahmanirrahim misalnya. Apa ora cukup? Makanya dulu kan pertentangan antara para wali songo masalah wayang, kemudian gamelan dan lain-lain. Misal itu kok gak ada, repot.
Misal masjid kudune nganggo ana sing ana kubahe ya misale. Kok ngene Nabawi, Masjid Nabawi, menara ora ana. Era bentuknya kayak candi. Perlu pendekatan itu perlu selama tidak nendang syariat. Perlu loh, hati-hati. Ya Allah kulihal, ya ini sampai di syariatnya sudah ada juga. Tadi kita katakan duit dosa akeh lah, tapi kullu dzambin asallah ya. Semua dosa mugo-mugo Gusti Allah gelem ngapura. Iku kamu sampaikan kepada orang awam. Nek kanggo kowe dhewe nggih ampun. Kullu dzambin asallah. Iku apa? Mencari dalil untuk pembenaran diri sendiri ra iso. Ya kita levelnya jangan yang itu, tapi untuk menyampaikan itu perlu. Terlalu fikih kok yo. Fikih apik, terlalu fikih yo apik, tapi sampai melupakan hakikat atau melupakan pendekatan hati itu repot. Kaya wong Badui yo. Ceritane masyhur ya. Wong Badui niku nek takon karo Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi sering cerita tentang dino kiamat, tentang hari akhir. Sampai ono Badui kurang ajar takon. Kanjeng Nabi, mata sa'a. Jenengan niku ngomong tentang kiamat janjane tanggalnya piro, deadline-nya kapan? Deadline-nya kapan kiamat itu? Kanjeng Nabi kan nek kowe dadi nabine gregeten kandhane kiamat iku medeni kok malah takon tanggalnya piro. Tapi Kanjeng Nabi pendekatannya luar biasa. Wa ma adatala, kamu siapa apa? Walamin sholat, walamin zakat. Ora siap apa-apa, sholat ya biasa mawon, zakat ya biasa mawon, haji ya biasa mawon, sing wajib mawon. Cuman setunggal mawon ini hubbika kama qol. Kula niki cinta kalian jenengan. Ya wis langsung almarhum aman hak. Ya sing pokoke sing seneng aku wis bareng-bareng ning swarga. Penak to? Ora kon nek misale nabine aku, dalil khairat sedina 1000 nang misale kon. Repot ya Allah. Iku wong Badui, soalnya ngomongnya karo wong Badui, tapi nek ngomongnya karo Sayyidina Anas beda meneh. Atau Sayyidina Ibnu Abbas ya. Ini ala kasrati sujud ya, kama qol. Kayak pengen apa? Murafaqataka fil jannah. Sahabat kamu pengen apa dari aku selama ini khidmah mbek aku? Kalau pengen cedak kali jenengan ting swarga. Jaluke dhuwur kan? Karena santri ngono-ngono iku. Jaluk cedak Kanjeng Nabi. Ya wis, fa inni ala kasrati sujud. Ngono aku nek salat akeh sing suwe kancani. Kancani nek aku salat aja ngantuk kowe kancani aku piye jal. Sewengi Kanjeng Nabi nek salat sampai bengkak kamarane. Beda tingkatan santri karo tingkatan wong Badui. Tahu jadi sampean iki aja menempatkan diri sebagai orang Badui itu jangan. Gak makome, tapi nek sampean ketemu wong Badui seperti wong Blobo atau wong ndi? Ngene apa iku ndi? Siji wong sing ngono-ngono iku ya perlu diomongi sing kaya wong Badui ya. Kapan kiamat? Lah ki siap apa? Kula seneng jenengan ngono lho. Siap suara. Ya almarhum amanah. Wong iki bakal dikumpulno karo sing disenengi. Iku karo wong Badui, tapi nek karo sing santri temenan, nek pengen cedak aku temenan ning akhirat ya kudune siap-siap sholawat sing akeh, ngaji sing akeh kan ngono. Nah itu makanya ya kita ini tengah-tengah saja lah. Nek cok laki-laki imane kuat ya sing iku mau sing rada apa? Sing rada nyantri. Tapi nek sing anu ya aja ngasih medun dadi Badui. Kurang luwih seperti itu ya. Ya Allah. Jadi bentuk rahmatan lil alaminnya Islam, rahmatan lil alaminnya Kanjeng Nabi itu kerasa. Kayak misal majelis dalam majelis kita bikin majelis maulid. Delok-delok wonge. Wong ora pati seneng selawatan, setel dangdutan langsung ngobah misalnya. Misalnya loh. Maka sebagai pemadal berarti Badui. Berarti yang ngapal Al-Qur'an. Bahaya. Maka ya jangan seperti itu. Ya, ketika seperti ojo suwe-suwe. Maulidan kok kayak jam itu bengi pol jam 2 pajar. Wah gendeng ya. Nek dangdutan ndek kuat. Kuat. Kita sing kalau orang-orang awam juga jangan kenceng-kenceng santai-santai mawon. Makanya kalau orang awam misalnya jaluk mujahadah istighosah. Rotep hajat wae sampe amal kesek. No, sithik-sithik. Rotep atos. Terus semoga sithik basairul khairat. Nek wis lagi dalail khairat. Nek wis langsung toreko. Ngono kan. Tingkatannya seperti itu.
Tapi sampean jangan terlalu merasa nyaman dengan dalil-dalil yang masalah badui atau dalil-dalil tentang sing ringan-ringan iku. Ora makommu sampean santri dua kali dadi imam ngono lho masalahe. Jul, sampean santri iki bakal dadi imam. Minimal imam makram ya. Ya minimal kan memimpin keluarga, memimpin ya mosok ning pondok di omah ana pondok kok ya. Ayo ana pondok ya kudu wajib. Dapat satu, jos. Masya Allah. Jadi kudune ya sanate dalail aja kok kene, kudune kok kono langsung. Berarti kudu poso 3 tahun. Nah, nanti tapi mungkin nek ngijazahi wong dengan 2 macam. Ada yang jalur berat atau jalur ringan. jalur ringan 10 juta. Jalur berat 1 juta saja. Allah ya Allah. Ngapunten cerita kathah karena saya sangat tertarik dengan pembahasan ini. Artinya alhamdulillah ada yang bukan saya yang sama dengan pemikiran Gus Bak, tapi ya inilah namanya kalau satu guru satu sanad ya seperti itu ya. Satu guru satu sanad ya ngono iku. Ojo gampang-gampang ngafirke, ojo gampang-gampang muni haram. Nek kanggo awakmu dhewe haram ora masalah, tapi nek kanggo wong liya ya aja. Kayak misale wong loro sampean punya penyakit darah tinggi ya. Sementara kancamu siji darah rendah. Kamu jangan mengharamkan yang darah rendah enggak boleh makan daging kambing. Ya itu daging kambing bagus kanggo orang yang darah rendah, tapi darah tinggi, darah tinggi ora oleh. Daging kambing gak ada stroke misale. Ya iku kowe dhewe ae haram-haramno dhewe kanggo awakmu. Allah ya hafad. Emosian deh. Emosian. Nggih, paham ya? Sampai sini paham? Sudah dikobil tuh tadi, ijazah tentang di neraka tadi. Ya. Allah. Kemudian kita mungkin nggak ngaji, kita hanya sharing. Yang terakhir saya ingin cerita tentang yang yang saya sampaikan beberapa waktu lalu. Terkait, muka-muka kalaupun ada yang nonton ya gak apa-apa lah. Ini bentuk klarifikasi, sebenarnya saya boleh mengatakan klarifikasi. Yang dulu sampean buat eling buat masalah RPP. Sing aku emosi kayak. Alhamdulillah itu diurus sama Mas Syayikhuna. Artinya gimana? Ya alhamdulillah sejelek-jelek saya yang gak pernah sowan, yang kakean dosa, beliau aja masih rahmat. Bukan masih punya pandangan kasih sayang. Memperhatikan saya dengan mengingatkan saya, itu salah ngono kasarane ngoten. Iku bentuk kasih sayang yang lain. Iku nganu apa? Urusan wong gede, urusan wong gede. Dan Anda juga bisa mengambil pelajaran dari saya ketika Anda emosi itu jangan sampai diluapkan di majelis yang umum atau diluapkan di hadapan umum. Nanti bisa viral. Ya viral apik ora masalah, nek viral elek lah. Allah alam ini kemarin elek apa tapi bagi saya bagus. Karena bisa memancing atau bisa tahu, bukan memancing bisa tahu ternyata guru-guru kita yang ada di madrasah, masyayikhuna itu masih memperhatikan kita. Sak pola elek kowe ijek ditonton ya. Sarane ngono lho, ijek ditonton begini. Sekelas insaf bae masih diperhati. Ada orang yang kepo, ada orang yang memperhatikan. Ya dari situ ya kita bisa ambil kesimpulan ngati-ngati nek ngomong. Dan juga ada yang mengingatkan masalah saya menggunakan HP ketika ngaji. Kenapa pakai HP? Gak barokah nek nganggo kitab misalnya. Kalau itu saya gak berani bantah. Cuman saya punya dasar sendiri. Artinya gini, barokah niku saking sinten? Pon gitu nggih. Barokah niku saking sinten? Paham ya? Saya bisanya ini gitu loh. Kalau saya bawa kitab nih bocah cilik piye? Kira-kira di odel-odel, di mod-mod, ya gitu seperti itu. Bukan berarti mengkerdilkan barokah, boten. Kalau kita percaya sama Sahibul Haul, yaitu Sayyid Muhammad Al-Haddad dalam hal ini, insya Allah mau dengan media apapun tidak masalah. Habib Umar bin Hafid kurangnya apa? Habib Umar bin Hafid juga pakai tab loh. Gila, tab beliau. Pakai tab. Beliau mengatakan teknologi itu dimanfaatkan betul. Saya bukan berarti tidak mengikuti salaf. Tapi keberadaan saya ya memang seperti itu. Bener aku gua HP, tapi di dalamnya takleknya tuh lebih banyak daripada maknanya sampean.
taklek saya lebih banyak daripada maknanya yang sampai maknani. Saya berani jamin. Dan itu bisa saya upload di Google Drive. Sawayah-wayah, nek di-download iso, ya enggak? Maksud saya seperti itu. Khotbahku saiki lho tak tulis nih. Mboten tak tulis ning ngene kertas. Tak tulis ning pundi? Google Drive. Ngeprint mon sepisan tok Jumat napa? Jumat pon. Iku krana mantan Bupati Kudus meminta. Nek ra ono sing njaluk atae aku nggo HP terus atae. Dung ra oleh khotbah pakai HP misalnya. Oh malah saiki gini Masjid Istiqlal. Masjid Istiqlal nek khotbah kan ngangge layar. Orang-orang yang bertakwa, para hadirin kalau maca. Nek sing ngatuk scroll keliru, lu kok bar. Walah, ya itu saya nggak tahu yang komen siapa. Cuman kemarin saya dapat informasi gak barokah, kurang barokah mungkin kata beliau. Ya bisa jadi kurang barokah tapi kitab ini kan enggak ada di Indonesia. Ya, yang kita pegangnya enggak ada di Indonesia. Mau gimana? Dari PDF kan? PDF sampai takon ngeprint. Soalnya ndok di pondok ora oleh nggo HP. Maknane kok tap iso ta ora aku takon. Repot. Lho nek iso ora masalah monggo, tapi kan kira-kira nek ngas ngaji ngono iku sampean nyambung wifi lah kira-kira. Nek biyen kan nek ngaji kan nggo novel ini jurine. Iki nek kira-kira ngaji nggo HP sampean lho sing sampean. Iku ndak kira-kira buka kita apa buka YouTube, TikTok ya. Paham ya. Jadi berkembali lagi barokah ya itulah. Saya percaya anak indah dhoni abdi bimo sing mau sing jatah neraka iso mlebu swarga gawenya gara-gara modal yakin modal gas ngono. Gas mlayu neraka yo gas ngono. Nyatane mlebu swarga apalagi barokah. Barokah itu masyaallah. Jadi bukannya saya tidak mau menggunakan kitab. Lo ngaji ini yo kitab cuman bedone digital sama tidak. Barokah ndak barokah urusane Gusti Allah kan ngoten mawon. Iki pun adzan dereng. Nah, ya kita ambil satu dari PDF sampean dari kitab. Tapi yang saya baca hadisnya Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Sampeyan tak terang ngono dawa-dawa mudeng nggih. Mudeng nggih, ya. Kullu musawwirin fin nari yuj'alu lahu bi kulli suratin suwaruha. Yes. Bi kulli suratin. Oh, sese. Ya, kayaknya niki dong sampean cari di mana? Terpaksa Google. Gunane gua HP ngene langsung ya. Kullu apa? Kullu musawwirin kullu musawwirin finnari yuj'alu lahu bi kulli suratin sawwaraha nafsun. Nggih, betul. Sawwaraha nafsun fatu'adzibuhu fi jahannam. Kullu musawwirin utawi saben-saben wong kang gambar yang ada nyawanya ngono. Makanya ini menjadi salah satu hadis yang diperdebatkan ulama dari zaman dulu sampai mungkin ila yaumil qiyamah ya. Kullu musawwirin utawi saben-saben gambar finnari. Wong kang gambar ngapunten. Ora gambare. Finnari ing dalem neraka. Finnari ing dalem neraka yuj'alu iku den dadekake. Yuj'alu iku den dadekake lahu kedue yuj'alu den dadekake lahu kedue musawwir. Bikulli suratin kelawan saben-saben gambar. Bikulli suratin kelawan saben-saben gambar sawara kang gambar sapa musawwir. Bingung sampean nggih. Alon-alon sawara kang gambar sapa musawwir ing surah sing didadekake apa nafsun apa nyawa. Dadi apa? Yuk, nafsun dadi apa iki? Dadi yuj'alu, dadi naibul fa'il. Nafsun apa nyawa, nafsun apa nyawa. Fatu'adzibu mongko nyiksa apa nafas. Fatu'adzibu mongko nyiksa apa nafas hu ing musawwir fi jahannam ing dalem neraka jahannam.
fi jahannam ing dalam neraka jahanam. Jadi secara harfiah ini hadis sahih diriwayatkan siapa? Imam Muslim. Kullu musawwir, semua orang yang gambar. Dan dimaksud di sini gambar apa? Gambar yang ada nyawanya. Kayak mungkin kayak jihad ini ya. Termasuk musawwir. Bakaji. Apa barang? Lalang. Ini sampean cari dalil yang rada ringan naik. Tapi gini ya, nanti kita terangkan secara kontemporer bagaimana. Setiap gambar yang bernyawa, orang yang menggambar dengan gambar yang bernyawa, nanti dia di neraka, adabnya bagaimana? Yuj'alu lahu bikulli suratin sawwaraha. Setiap gambar yang pernah digambarnya dulu dihidupkan. Ada nafsun artinya dihidupkan. Dikasihnya nyawa. Dari mana? Ya dari dirinya sendiri. Fatu'adzibuhu fi jahannam. Maka nyawa tersebut akan atau gambar tersebut akan menyiksa dia. Kenapa ngasih disiksa? Pertanyaannya gitu ya. Kenapa ngasih orang yang mau gambar kok ngasih disiksa? Sampai gambar jerapah misalnya, atau gambar gajah, atau gambar apa meleh? Pororo. Pororo itu hewan. Di wong. Ke hewan apa wong? Hewan wong ya. Ojo nesu ta, Por, santai. Tenang aja, ya Bu, soalnya itu kekuasaanmu itu sudah. Kamu tuh pasti jadi kiai, tenang ya. Cekel omonganku, iki sing ngomong wali. Umur saiki kelas piro, Dek, Mas Por? Kelas 7. Baik, nek ijek ahli tisu ya aduh. Jauh dari surga, jauh dari. Jadi gini, setiap orang yang bisa gambar, kan orang gambar ini kan dia pasti bisa dikatakan seni atau bisa dikatakan dia punya keistimewaan, mau gambar Pororo atau gambar Naruto dan lain-lain. Itu nanti kalau memang betul-betul dia di situ, senengannya di situ, maka nanti di akhirat ada adabnya. Adabnya apa? Gambar tersebut yang pernah digambarnya didatangkan di akhirat di neraka, bukan untuk pameran ya, bukan untuk pameran, tapi nanti fi riwayat dikatakan dia dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Memberi nyawa. Ojo gambar tok ndak, wae nyawa. Ora iso akhirnya disiksa kayak gitu. Kayak seperti itulah kasarannya. Maka bagaimana dengan keadaan sekarang? Ini hadis masyhur masalah khilafnya para ulama. Oh niki. Masyhur. Membainil mujizin wal mani'in. Antara orang ulama yang membolehkan dan banyak yang mengharamkan. Tinggal sampean. Ini kalau diharamkan maka banyak sekali lapangan kerja yang mati. Tukang foto. Nyelfie foto. Itu musawir loh bro. Kamu moto orang lain. Selfie misalnya. Itu tukang foto termasuk. Itu kenapa sampai diadakan adab. Karena di dalam syarat, beberapa syarat dikatakan dikasih adab seperti itu karena ngemperi dengan penciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Allah punya kuasa untuk menghidupkan. Allah punya kuasa untuk menciptakan, tapi ya Allah kasih nyawa, kan ngoten. Nah kita kalau gambar tok, nyawa ora ono, maka dituntut oleh Allah koyok tasyabuh bi af'alil ilahi, koyok member-memberi penggaweane pangeran, kan nggak boleh. Nah, cuman kalau ini betul-betul diharamkan repot, Bro. Repot banget. Sekarang kan dunianya digital. Atau dunianya seperti saya kartun lah, Upin Ipin, apalagi Boboiboy. Apa meneh? Pororo, Kung Fu Panda dan lain-lain ya. Bahkan sekarang ada animasi anak Islam ya, animasi bocah untuk anak-anak yang Islami kayak Nusarara. Iku nek diharamke pripun? Sampean melu iki, wah dalilnya jelas. Misalnya apa sih ngolehke? Kalau saya pribadi, kalau boleh ya. Saya pribadi bukan termasuk orang Badui, cuman aku dewe kalau saya sendiri nderekke seperti dawuh Syekh Yusuf Qaradawi. Syekh Yusuf Qaradawi juga mengatakan tidak masalah.
Tidak masalah jika memang kontennya itu berisi tentang pendidikan. Bisa minter kayak anak. Ini gini rusa rara aku masih hafal. Alif, ba, ta, jim, ha, kho, dal, roza, sin, shin, sot, guyuh. Terus lagu apa meneh? Makan jangan asal makan. Itu kan soal lagu-lagu animasi ya. Terus lagu apa? Sing sebelum baca bismillah dulu. Tapi cah cilik seneng. Itu badan. Maka kalau saya sendiri bukan menentang hadisnya Rasul. Tapi kalau seadanya Rasulullah itu hidup, kita bayangkan mawon Nabi. Kira-kira dengan sifat rahmatnya yang seperti itu ya. Kira-kira memperbolehkan apa dan bisa jadi boleh, bisa jadi. Saya nggak mengatakan pasti boleh, bisa jadi boleh. Bisa jadi ya kita harapkan seperti itu. Lagi sing musawir ini apa? Pemikiran saya gini, kan zaman itu zaman berhala toh bro. Ya zaman si akeh berhala. Mbok menawa. Baru misalnya di zaman itu ada yang gambar Naruto misalnya. Hera, wah langsung disembah-sembah misalnya. Nah, mungkin ke arah situ juga mungkin muncul kemusyrikan bisa jadi. Wong jahiliyah kok. Wong jahiliyah pakanannya sudah di pangeran kok. Ya, wong jahiliyah. Bisa jadi seperti itu. Itu pikiran liar saya. Jadi kalau mengharamkan saya nggak bisa mengatakan haram. Kita sekarang sudah nggak bisa lepas dari dunia animasi. Itu nek diharamkan ya sakit. Berapa banyak pekerjaan yang pasti dosa ya. Nah, ya sudah repot. Paham nggih? Jadi kalau Anda memfatwakan, itu cari bukan menjadi ulama yang gampangan mboten. Delok-delok wong iki kuatah mboten. Nek aku dhewe memang terus terang untuk masalah gambar selama memang untuk ada bernilai pendidikan menambah keimanan dan segala macam ya enggak masalah. Karena semuanya dalil-dalil dasarnya al-aslu al-ibah. Semua hal itu aslinya boleh kecuali ada dalil yang jelas mengharamkan. Nah ini kita cari dulu kenapa diharamkan seperti itu, kenapa. Mungkin kan itu tadi gare musyrik, gare segala macam. Tapi kalau sekarang masuk Naruto disembah yo kemplu temenan. Temen kowe ngarane sapa? Naruto diadab sama malaikat. Paham nggih? Jadi itu sikap saya ketika berurusan dengan yang masalah gambar atau animasi. Jika memang bisa mendekatkan orang kepada Allah, syukur-syukur enggak masalah. Kayak dene musik niku sing muni haram niku dak cepet kathah. Gitar atau benda-benda yang punya berdawai bener. Sing nek digenjrengi ana suarane. Iku nek dalil-dalil sing Sahih Bukhari atau Sahih Muslim cetoh haram semua. Karena alatul malahi membuat orang lupa kepada Allah. Jadi diomongno seks, yang diomongin miras, ya mesti lali. Nah, tapi ya kayak dangdut koplonan. Tapi nek dangdut wis ngalih lagu. Kul ya azim haram. Nasi dari ya orang ana nasrul nek sadhe haram. Paham? Paham ya? Paham. Maka bukan saya menjadi orang yang gampangan niku mboten. Tapi kita pikir maslahatnya ada apa enggak. Kalau memang enggak ada masalah ya silahkan hancurkan, enggak apa-apa. Kados Abai Bidin. Abai Bidin itu sepanjang hidupnya dolanan gitar tok ya. Tapi kan yang digenjreng kan ya Rasulullah salamun alaik. Loh, wafi riwayah nopo out atau gitar itu kan setelah sepeninggalnya Habib Segaf. Habib Segaf kabundut, gitarnya nangis kok. Kenapa? Karena nggak pernah dipakai lagi untuk bersolawatan. Itu gitar loh. Gitar. Itu cerita masyhur, silakan Anda cari di internet banyak. Apa arep diharamno, Bro? Gitar sing wali gitu. Iku lebih wali daripada kita. Gitarnya wali, ya, paham ya? Gitarnya wali dan gitarnya sendiri wali. Ya Allah, ya Allah. Ya semoga-moga awak dhewe menjadi orang-orang yang gak aneh-aneh lah ya. Menjadi orang yang
pembawa Islam yang damai gitu ya. Kita menjadi orang-orang yang mencerminkan Islam sing kepeinu, Islam sing ora medeni, sing dadekno wong seneng, ora dadi wong sing wedi. Wah, Islam ki abot. Misalnya sampai kayak Mbah Naji Maimun misal hafizahullah sih monggo tapi ku abot ya aku arani Mbah Naji. Mbah Naji siapa lagi sing keras-keras ya. Wah, keras-keras akeh tapi ya Nabi ya kita Indonesia, tetap Indonesia. Terus qauluhu kalimatani khafifatani wallahu a'lamu bissawab.